Tuhan itu mendengar itu pada saat pagi-pagi benar, seperti contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika berdoa kepada Bapa di surga. Dia doa pagi-pagi benar. Jadi di situ suasananya hening, tidak ada suara gangguan apa-apa. Dia dapat berkomunikasi dengan Bapanya di surga sangat intens. Tapi bukan berarti dia tidak berdoa pada saat-saat lain. Saat-saat siang, sore, malam sama aja. Tuhan itu, Allah itu sama aja. Satu lagi menambahkan sedikit Bang, kalau ke agama Islam itu misalnya dia beribadah di musola dan setiap bulan Ramadan dia berpuasa di entah di mana nggak tahu, entah di rumah itu nggak tahu lah Bang. Pokoknya itu orang Muslim, bukan orang Kristen. Aku cuma nambahkan Bang. Menurut konsep Kristen, terangin dulu di awal. Nanti untuk konsep yang Muslim nanti diperdebatkan. Sekarang yang dari Kristen. Bang. Udah siap. Itu aja Bang. Ada lagi tambahan. Terima kasih. Dari tim Kristen sudah selesai. Itulah konsep Allah menurut Kristen. Terima kasih. Kita reset dulu waktunya 5 menit. Oke, yang Kristen diam dulu. Silakan Mas Zuma 5 menit ke depan. Baik. Saya dengan siapa ini Bang? Nanti ada yang menyusul. Kalau ada ya diborong sendiri lah Mas Zuma. Saya yakin Mas Zuma bisa kok. Lanjut. Boleh nggak? Ya, ya. Boleh. Oke, berarti saya berdua ya? Boleh. Silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam ajaran agama Islam, ajaran para nabi, Sang Pencipta alam semesta itu disebut dengan kalimat di dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura ayat 11. Ini sering saya kutip ya dalilnya. Laisa kamislihi syai'un. Di mana Allah mengatakan wa huwas samiul basir. Tidak sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Nah, Tuhan yang Maha Pencipta ini dikatakan di dalam Al-Quran tidak serupa dengan apapun. Dan Dia Maha melihat, Maha mendengar. Maka dari itu umat Islam menyebut Sang Pencipta alam ini dengan sebutan Zatullah, esensi Allah. Jadi tidak berarti zat di sini sama dengan ciptaannya. Seperti yang digambarkan teman-teman Kristen biasanya bahwa Tuhannya umat Islam itu zat cair, zat gas, zat padat. Itu tidak. Sama sekali tidak seperti itu. Ketika umat Islam mengatakan bahwa Allah itu maha mendengar, bukan berarti mendengar seperti makhluknya dengan indera telinga dan seterusnya. Kata esensi atau zat di dalam bahasa Arab yang disandarkan kepada Allah itu bisa ditemukan di dalam sabda Rasul Muhammad SAW yang mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatihi. Jadi Rasul Muhammad SAW itu mengatakan berfikirlah kamu tentang proses, tentang apapun ending daripada penciptaan Allah. Tetapi jangan pernah berpikir mengenai esensinya, jangan pernah berpikir mengenai pribadinya, jangan pernah berpikir tentang wujudnya. Itu perintah dari Rasul Muhammad SAW. Berpikir tentang ciptaan Allah akan menyadarkan kita bahwa Allah itu ada, bahwa eksistensi Allah itu absolut, nyata, tidak ada diragukan. Tapi jangan sekali-sekali berpikir tentang pribadinya dalam arti kata wujudnya, esensinya, atau sosok Allah itu seperti apa. Kenapa? Karena manusia tidak akan pernah mampu untuk menyatakan itu, kecuali kecuali kemudian mengada-adakan atau mengakal-akali. Oleh karena ketidakberdayaan manusia untuk menganalisa wujud Tuhannya, sehingga banyak di antara manusia ini yang mengada-adakan Tuhannya. Ada yang berupa manusia, ada yang berupa burung merpati, ada yang berupa roh, ada yang berupa dewa dan seterusnya. Ini adalah esensi Tuhan-Tuhan yang dibuat-buat, tidak berdasar terhadap pengajaran para nabi. Termasuk nabi yang disembah pun tidak pernah mengajarkan kalau dirinya itu adalah esensi Sang Pencipta alam semesta, tapi dituhankan oleh karena keputusasaan, tidak bisa menerima kenyataan bahwa Sang Pencipta alam semesta itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dicium dengan hidung, tidak bisa dipegang dengan tangan. Tapi pingin kali mendudukkan Tuhan Pencipta alam semesta itu sepertinya makhluk, sehingga diada-adakanlah ajaran yang mengarahkan manusia tanpa sadar kepada ajaran animisme, ajaran politeisme, Hellenisme Stoa, menganggap bahwa Tuhan itu adalah makhluk dan menganggap bahwa Tuhan itu pernah menjadi mayat, menganggap bahwa Tuhan itu pernah dilahirkan oleh manusia, bahkan dibunuh oleh ciptaannya sendiri.
itu adalah ajaran yang jauh sebelum nabi-nabi diutus kepada muka bumi ini, itu sudah ada di atas muka bumi. Bahkan pada saat Nabi Isa alaihissalam mengajarkan tentang tauhid kepada Bani Israel, ajaran itu sudah ada, menguasai tanah Yudea pada saat itu. Demikian sementara, silakan ditambahkan. Langsung Bang Ade. Oh iya, silakan. Begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau menambahkan apa ya, karena sudah diborong semua sama Kang Juma. Ya udah, ini aja deh. Saya membacakan Quran surah. Saya bacakan aja ayatnya ya. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Udah itu aja. Jadi Allah itu maha mengurus makhluknya. Bahkan sampai hari ini pun, sampai hari kiamat pun, senantiasa Allah mengurus makhluknya. Nah, itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Dan wahyunya itu disebut apa sekarang? Al-Quranul Karim. Ya, itu aja sih. Yasin wal Quranil Hakim innalaka minal mursalin. Jadi Al-Quran ya, jadi pedoman umat Islam itu termasuk ada di dalam Al-Quran juga gitu. Udah termaktub semua di situ. Sebenarnya ini udah diborong semua sama Kang Juma gitu. Ya udah gitu aja, silakan Kang Juma lanjutkan. Dan jika manusia memaksakan diri untuk mewujudkan sosok Tuhan di dalam pikirannya, maka saya dapat pastikan pasti salah. Kenapa? Bukankah selama ini pengetahuan manusia selalu berdasar terhadap persepsi yang bersandar pada apa saja yang pernah kita lihat. Nah sekarang ketika Anda mengatakan Tuhan itu adalah seperti ini, setelah naik ke dunia, ke surga, dia memakai tubuh kemuliaan. Salah total. Itu tidak diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Demikian. Baik, terima kasih. Waktu kita resetnya ada sekarang dari pihak Kristen untuk baik, saya ya. menanggapi 5 menit ke depan. Jangan bikin malu ya, yang Kristen terutama Kristian nih yang dari mahasiswa ini. Silakan. Saya harap Bro Christian, saya bicara dulu ya 5 menit ini. Ya, Kekristenan percaya bahwa Allah itu Esa. Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan kita, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, saya share screen ya. Dibacakan aja Bang. Ya, saya share screen linearnya supaya ya ini Deuteronomi ya 6 ayat 4. Nah, saya tunjukin leksikalnya itu huruf Ibraninya ya. Ini one ya. Kita lihat definition one. Begitu juga ketika Yesus katakan di Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah Esa satu. Kita lihat interlinearnya. Supaya teman-teman Yahudi juga tahu ya. Ya, sama ya. One, Esa. Gak ada beda. Jadi Allah yang sama yang datang ke dunia itu, dia adalah Allah yang Esa. Makanya di ayat lain dikatakan Yesus Kristus kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya tetap sama. Oke, itu saja dari saya. Teman-teman yang lain mau sampaikan, silakan. Timer, silakan. Kristen yang lain, Christian, silakan. Timer, tolong Timer. Timer. Silakan Kristen yang lain. Waktu kamu 2 menit 21 detik. Christian. Kalau Kristen, kalau
apa tadi Kristen ya Bang, yang tentang Alkitab itu. Itu ada berkata di Alkitab itu dari mana ya? Lupa. Mana itu? Bener Ingat di sini Christian. Stop dulu ya. Ingat Christian, kamu sedang mempertahankan agamamu. Jangan bikin malu agamamu dan rekan-rekanmu di sini. Ingat, kita di sini di live-kan loh ini. Oke, lanjut. Lanjut Christian, waktu terus berjalan ini. Ayo Christian, pertahankan keyakinanmu di sini. Bang Yoman kali. Bang Yoman, bisa ditambahkan? Bang Yoman? Ini sudah bisa mengkritisi belum? Belum, lihat timernya itu dulu. Masih 53 detik, 50 detik. Tambah Ya, lah Christian. Bang. Bentar Bang. Ya, ternyata Kristen ya begini. Terlihat kemampuanmu di sini dalam mempertahankan keyakinanmu. Sebenarnya udah dijawab abang itu tadi, mau itu Ken mau aku jelasin, rupanya abang ini yang jelasin. Sepuluh detik lagi. Baik, kita riset. Kita beri waktu. Kalau timer gini karena ada yang ada yang lolak-lolok ini dari Kristennya ini. Kita riset waktunya 30 menit, 40 menit aja, 40 menit. Kasih 40 menit. Main TikTok aja langsung ini. Main TikTok. Artinya main TikTok itu dari Kristen maupun dari Islam mengeluarkan argumen bisa disanggah tentang konsep keagamaan masing-masing. Oke, silakan. Siapapun itu. TikTok Untuk ya Bang. di depan. Silakan Bang. TikTok Baik. ya. Ya. Baik, terima kasih. Silakan Kang Yoman. Jadi pernyataan Anda tadi yang mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 30 itu, tolong dilanjutkan ke ayat 34, ayat 35, ayat 36. Karena di situ sangat jelas Yesus ketika dia berjalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dia ditanyai seperti itu. Kemudian Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Lalu kemudian orang-orang Yahudi pada saat itu ingin melempari batu. Tapi Yesus kan klarifikasi. Satu yang saya maksud di situ adalah saya ini adalah penyampai firman. Di mana diterangkan itu di ayat 34-nya. Malah Yesus menunjuk kepada Torah. Bukankah di dalam Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut dengan Allah. Maka karena itulah kemudian Yesus mengaku sebagai Allah karena dia adalah penyampai firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17 ayat 8. Berarti Yesus boleh mengaku sebagai Allah. Tetapi bukan berarti dia itu adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itulah saya katakan bahwa di pembukaan tadi sangat jelas sekali bahwa Yesus itu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Tuhan di luar daripada dirinya. Membuktikan bahwa dia itu bukan Allah itu sendiri. Kalau dia Allah itu sendiri, jelas dia tidak mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Tetapi dia katakan aku adalah Bapa, Bapa adalah aku. Tapi kan dia katakan aku dan Bapa adalah satu. Satu ini masih tanda tanya. Satu bangsa, satu nusa, satu bahasa, satu visi, satu ajaran, atau satu hakikat. Karena Yesus mengatakan, jika pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan itu membuat kamu marah, paling tidak kamu percaya bahwa pekerjaan itu tidak aku lakukan berdasarkan dari diriku sendiri. Tetapi pekerjaan yang kulakukan itu adalah atas perintah Bapakku yang telah mengutus aku. Berarti di atas Yesus masih ada yang jauh lebih berkuasa. Lalu di mana yang dikatakan satu di sini? Satu di sini adalah satu misi. Di mana Allah itu adalah juru selamat, mengirimkan juru selamat kecil untuk mengajarkan keselamatan kepada kaumnya. Contoh Musa. Bagaimana kemudian Musa mengajarkan selamat?
dia mengajarkan kepada Bani Israel untuk taat kepada hukum Taurat. Apakah Musa itu disebut sebagai juru selamat? Jelas. Pertama, dia menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Juru selamat toh? Ya. Kedua, dia menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan hawa nafsu. Dengan cara apa? Mengajarkan Taurat. Di mana dalilnya tertuang itu? Yeremia 31 ayat 31 sampai ayat 33. Aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Untuk apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu kemudian Yesus datang sebagai juru selamat. Apa kuncinya? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Aku yang Engkau utus. Nah, lalu kemudian apakah pernah Yesus mengajarkan bahwa dirinya itu bukan Allah itu sendiri? Sering. Di mana Yesus mengatakan itu? Mari kita baca. Di dalam ajaran Yesus jelas di Yohanes 8 ya, ayat 17 ayat 18. Apa yang Yesus katakan di sana? Aku dan Bapa adalah dua pribadi, bukan satu pribadi. Berarti ketika Yesus mengatakan dia dan Bapa adalah dua pribadi, salah ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Salah. Kenapa? Pada saat Yesus di muka bumi, ternyata Allah itu adanya di langit. Yang kemudian teman Kristen sebut adanya di surga. Apa pembuktiannya? Dalil yang tadi. Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, kalau cuma satu-satunya Allah yang benar itu yang ada di langit, kemudian Yesus ada di bumi, lalu kemudian Yesus juga disebut sebagai Allah, berarti Yesus itu melakukan pembohongan. Ternyata bukan satu-satunya Allah yang benar itu adalah yang di langit, tetapi dia juga. Berarti harusnya dia katakan, dua-duanya Allah yang benar itu adalah Engkau yang ada di langit dan Aku yang ada di bumi. Tapi Yesus tidak mengajarkan itu. Dia mengatakan hidup kekal itu adalah satu, mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar. Dua, mengenal Aku sebagai utusan Allah. Nah, sebagai utusan, Allah tidak layak menjadi Tuhan. Yesus tidak layak menjadi Allah. Nah, apakah Yesus mengajarkan dirinya adalah Allah? Tidak. Yang mengajarkan dirinya Allah adalah Paulus in the gang. Silakan disanggah. Ya, silakan dari Kristen, bisa kamu sanggah. Baik. Itu. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa tagar di dalam kekristenan adalah yang pertama, Allah orang Kristen itu adalah roh. Bukan zat, bukan bentuk apapun, tetapi Allah orang Kristen itu adalah roh. Dan Allah orang Kristen itu Esa, satu. Jadi roh itu adalah satu. Nah, kemudian ketika roh itu ingin menunjukkan bahwa dia ingin menunjukkan diri supaya dapat dilihat oleh manusia, setelah mengirim nabi-nabinya, dia sendiri datang dalam wujud manusia. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, roh yang ada di dalam Yesus inilah, Yesus manusia inilah yang disebut roh Tuhan ada padaku. Jadi, ketika Yesus datang ke dunia menyembah Bapa, yang disembahnya itu adalah roh Allah. Simbolnya berarti Bapa. nyembah dirinya sendiri, Bang? Bukan. Di dalam Yesus kan tadi ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, Ya, roh berarti yang rohnya ada Yesus dalam itu adalah rohnya Allah. Iya. Berbeda dengan manusia yang punya roh manusia, tetapi Yesus, khusus Yesus, dia punya roh adalah berarti Yesus memiliki dua roh. Satu. Nah, kalau Yesus itu hanya memiliki satu roh, terus yang takut kepada malaikat itu siapa? Itu jiwanya. Loh, kok jiwanya? Ya, jiwa merasa takut, gemetar. Tapi roh Allah ada di dalam dirinya. Mohon maaf. Rohnya tidak merupakan zat. Allah orang Kristen itu, saya tidak apa yang disebut dengan zat. Saya juga tidak menuduh apakah zat cair, zat padat, atau zat gas. Tetapi roh itu adalah Allahnya orang Kristen. Dan itu tetap. Dan itu adalah Esa. Kalau Esa kenapa dikatakan bahwa roh Allah itu ada 7, Bang? Kalau dia Esa. Roh itu maha hadir. Roh itu adalah bersifat maha hadir. Sehingga dia bisa ada di dalam tubuh manusia Kristus Yesus.
Di samping manusia tubuh Yesus itu Di punya Wahyu 5 tubuh dan ayat 6 dikatakan bahwa terdapat Tuhannya Kristen itu rohnya ada 7. Kenapa Anda mengatakan hanya 1? ya berapa ratus pun roh namanya, roh itu tetap satu karena Loh, Allah gimana itu Anda ceritanya Esa. mengatakan 1 Tapi sementara roh Tuhan Anda ada 7? Wahyu 5 ayat 6. Ada ya dalil. memang itu Di mana Anda sama. mengatakan bahwa Tuhan Anda punya roh 1? Di mana? Ada Itu dalilnya Tuhan enggak? yang roh yang sama, itu roh yang sama. Di sini di kitab Anda dikatakan roh Allah itu ada 7. Yang Iya, mana itu yang roh benar? yang sama. 1 apa 7? Itu roh yang Lucu lah, Bang. sama. Roh itu Iya, tidak roh yang mungkin sama gimana ada ceritanya? Dia katakan inilah ketujuh roh Tuhan Theos yang diutus ke bumi. itu roh Tuhan, roh Allah, roh penghibur, roh Yesus, roh Kristus, roh Tuhan, roh yang ada di jemaat-jemaat yang 7, dan roh anak domba Allah. Berarti Itu ada banyak semuanya roh, adalah bukan cuma 1. Ada banyak Ini roh. sudah ya itu tanggapan. Silakan menanggapi roh itu banyak, tetapi itu adalah roh yang sama. Ayub 20. kalau Ayub sekarang 20. gini. Ya, Bagaimana? Mana pasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Kenapa Anda tidak menyembah Ayub juga? Ayub juga tuh ada di lubang hidungnya, ada Allahnya tuh, ada roh Allahnya. Gimana ini? Ayub mempunyai roh manusia. Roh Allah menuntun roh Ayub. Iya, berarti roh Allah juga ada di dalam Ayub dong. Kenapa tidak sembah Ayub juga? Ayub punya roh sendiri. Izin Bang. Ayub roh manusia. Jadi roh manusia yang ada di dalam Ayub itu dituntun oleh roh Allah, karena roh Ayub itu adalah percaya kepada roh Allah, sehingga roh Allah menuntun dia. Bukan berarti roh yang ada di dalam Ayub itu adalah roh Allah, tetapi roh Ayub, roh manusia. Anda sudah membantah Ayub 27 ayat 3 loh. Di sini sih saya bacakan lagi nih. Selama napasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Ini roh Allah masih ada di dalam lubang hidungnya gitu. Bagaimana? Pokoknya roh Allah itu mengalir, dia hadir di dalam lubang hidung Ayub. Di dalam Yohanes lubang 3 ayat hidung 6. Ayub, Yohanes 3 ayat 6. roh Allah Apa yang itu dilahirkan dari hadir. Gantian. Dan dari roh adalah Bang. Yesus daging atau roh? Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Pokoknya sama-sama aja Bang itu roh. Sama-sama dikaruniakan roh oleh Allah gitu loh. Nggak ada masalah. Iya, sama-sama aja itu Bang. Ya, iya sama. Kenapa tidak nyembah Ayub juga? Kalau di dalam diri Yesus itu adalah roh Allah, kenapa kemudian Yesus masih berdoa? Padahal di dalam dirinya sudah ada roh Allah. Ya, Coba. jadi Yesus Dia berdoa ke roh mana lagi nih? Mau saya bacakan bahwa roh Yesus Allah kan itu adalah roh. Di dalam dirinya ada roh Allah. Terus kenapa Yesus masih berdoa? Itu kalau dari kami ya, kalau dari agama Abang nggak tahu lah. Kalau dari agama kami memang ada mengajarkan tentang roh, dan itu roh itu adalah dari tubuh Yesus Kristus dan roh juru selamat dan dari dari Tuhan kita sendiri. Kalau itu menurut saya Bang, kalau dari agama Bang itu nggak tahu kayak mana roh kayak agama. Saya buktikan Nah, sekarang apa bedanya roh Allah, roh yang adalah Allah dengan roh yang ada pada diri manusia? Apa bedanya? Ya, beda lah Bang. Karena itu bedanya di mana? Coba Anda tunjukkan perbedaannya ketika roh yang ada di dalam diri Yesus, berada di dalam diri Yesus, dengan roh yang berada di dalam diri Nabi Musa.
Apa bedanya? Kalau Nabi Musa itu kurang tahu kami Bang. Kan kalau Ya sudah, yang ada di dalam diri Paulus lah kalau begitu. Apa bedanya? Kalau dalam Paulus itu misalnya kan itu kayak sebuah menahan itu kayak gitu, menahan roro yang Nah, apa sih? sabar Bang, belum siap banget deh. Ya udah, sekarang ginilah, saya bacakan Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, berarti roh itu adalah karunia. Jadi Allah mengaruniakan roh itu kepada manusia, termasuk kepada Yesus. Ini sudah jelas di Pengkhotbah 12 ayat 7. Anda baca gitu loh, ya. Mohon maaf, saya bukannya marah. Ini saya agak bicaranya emang agak keras begini gitu loh. Ya, mohon maaf ya. Silakan Kang Jul. Ya, Timer tolong dimunculin Timer. Ya, roh Allah itu Daniel maha bantu, hadir. Daniel. Ya Daniel diam aja tuh Daniel tuh. Daniel Ya, bantu lah Daniel. Saya mau bicara tapi biar mereka aja. Maaf Bang, tadi mati lampu, timernya hilang. Oke. Saya pakai wifi tadi. Tolong dimunculkan lagi. Oke Bang, siap. Mana timernya? Udah deal ya, Mana bahwa roh yang ada di dalam diri manusia, termasuk di dalam diri Yesus, itu adalah karunia menurut Pengkhotbah 12 ayat 7. Silakan. Ini buka Pengkhotbah 12 ayat 7. Daniel bantu Daniel. Roh. Iya, roh Allah itu adalah nafas Allah yang diberikan kepada manusia, atau sama seperti Adam. Itu kasusnya sama juga seperti Ayub. Ya sama dengan Yesus jadi, juga gitu loh. Nafas kehidupan. Jadi beda roh itu pengertiannya kalau kita lihat di interlinear. Ya, saya baca ini Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Berarti bukan hanya Yesus yang lahir dari roh. Artinya bro, ruah itu pengertiannya bisa juga roh, bisa juga angin, bisa juga spirit atau kekuatan. Jadi kalau berbicara di konteks Ayub, itu berbicara tentang nafas yang diberikan dari Tuhan kepada Ayub sehingga Ayub masih hidup. Itu yang dikatakan roh Allah masih ada di dalam hidupnya. Jadi beda konteks kalau dikatakan Bapa ada di dalamku, itu dia menunjuk langsung pada Allah itu sendiri. Kalau dia berkata roh Allah, di situ tulisannya aja sudah huruf kecil rohnya ya. Jadi itu menunjuk pada nafas yang Allah berikan kepada Ayub, sama juga seperti kasusnya Adam. Itu bro. Termasuk roh yang ada di dalam para penjahat itu juga roh Allah gitu. Semua manusia kan diciptakan oleh Tuhan. Jadi berbicara nafas. Yesus juga manusia. Saya banyak ayat ini di dalam Bible Anda bahwa Yesus mengaku bahwa dirinya adalah anak manusia. Iya, tadi kan saya bilang ruah itu pengertiannya ada 3. Berbicara nafas, angin, dan kekuatan, pengertiannya ada 3. Jadi konteks nafas itu ada pada semua orang. Nafas yang Allah berikan itu ruah. Kalau berbicara roh Allah ada pada setiap orang, itu berbicara nafas kehidupan. Kalau berbicara spirit kekuatan, termasuk yang ada di dalam Yesus. Oh, kalau di dalam Yesus itu berbicara eksistensi Allah itu sendiri, bukan saja nafas. Ayatnya mana? Anda berasumsi terus enggak? Saya dari tadi membacakan ayat dari mulai Khotbah Ayub. Oke. Ayat mana? Saya tunjukkan interlinearnya ya, supaya Anda juga baca. Jadi bacakan sore aja teman-teman. Saya tunjukin Anda. Saya hanya ingin menambahkan sedikit ya, bahwa kalau Tuhan Kristen itu adalah roh itu bukan satu.
Wahyu 5 ayat 6, Ini Wahyu 1 ayat 4. Ya. Wahyu 1 ayat 4, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan itu adalah satu, harusnya Anda ganti. Tuhan kalian ada 7 ditambah Yesus ditambah Roh Kudus, berapa tuh? 9. Ada 9. Jadi kalau Bang Nyoman tadi mengatakan roh itu ada 1, lah dalilnya mana? Nyata di dalam kitab Anda 7 Tuhan itu adanya rohnya 7 yang berdiri di hadapan tahtanya. Kalau berbicara nafas, berbicara spirit itu konteksnya beda, bro. Kalau ketujuh roh Allah itu berbicara spirit yang Dia berikan kepada jemaat-jemaat. Jadi spirit itu atau kekuatan Allah atau ruh Allah, roh Allah, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu diberikan oleh Tuhan, itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kalau kembali lagi ke ayat Alkitab, saya tunjukin ya. Satu roh Allah. Oke, saya tunjukin buktinya ya, supaya teman-teman juga Anda membantah Yesus terbatas ruang dan waktu. Yesus terbatas ruang dan waktu, Bos. Dia berusia. Sekarang saya tunjukin ayatnya. Usianya gitu loh. Sekarang saya tunjukin ayatnya. Dari mulai kelahirannya dalam bulan ke-6 itu udah jelas, itu udah masuk waktu itu. Bagaimana Anda bilang tidak terbatas ruang dan waktu? Saya bilang roh. Oh, Yesus sebenarnya pemahaman Kristen itu hanya berdasar satu ayat, yaitu dari Yohanes 4 ayat 24. Ia mengatakan bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sebenarnya yang dimaksud roh di sini bukan seperti roh yang ada di dalam diri manusia, bukan. Yang dimaksud roh di sini adalah gaib. Bukan berarti roh seperti roh gentayangan, bukan. Itu yang perlu Anda pahami. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam kitab yang Anda imani juga dikatakan Tuhan itu punya tangan, punya telinga, ya, punya mata, punya mulut. Itu di dalam kitab yang Anda pegang sekarang. Sementara roh tidak seperti itu. Di Al-Quran juga. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan itu adalah roh, kenapa? Di Al-Quran juga Allah punya paha, bro. Iya, justru itulah saya katakan bahwa Tuhan itu bukan roh. Di mana dalilnya Allah punya paha? Biarin aja, Bang. Jadi ini saya kasih bukan paha. Dalam bukan paha, cukur betis. Bulu paha kali. Oke, bro, ini saya baca ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Ya teman-teman ya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Iya, roh itu memang sama. Roh itu adalah esensi atau alat yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan makhluk. Itu roh malaikat, roh setan, roh manusia, itu sama aja. Itu adalah alat yang digunakan oleh Sang Pencipta alam semesta untuk menghidupkan. Makanya coba lihat, Yesus ditiupkan roh, hidup dia. Adam ditiupkan roh, hidup dia. Apapun yang ditiupkan roh pasti hidup. Andaikan saja Tuhan meniupkan roh kepada batu, batu pun hidup. Itu makanya dikatakan roh itu satu. Tapi apakah kemudian Allah itu roh? Bukan. Allah itu adalah pencipta roh. Layaknya Allah menciptakan air, layaknya Allah menciptakan tanah. Tanah Allah ciptakan untuk menghidup tumbuhan. Angin Allah ciptakan untuk dihirup sebagai udara. Air diciptakan untuk diminum. Roh diciptakan untuk menghidupi jasad. Gitu. Tapi Sang Pencipta alam semesta bukan roh. Yang roh itu makhluk. Allah itu bukan roh. Sehingga ketika Allah itu tidak ada rohnya, mati. Oh, itu bukan Tuhan. Bukan hanya makhluk yang kehilangan roh. Dia mati. Kalau di Kristen Allah itu roh.
Jadi kalau Ya harus. memang Ya saudara kalau di Kristen harus konsisten, berarti berarti Tuhanmu saudara banyak. Berarti Tuhan banyak bukan Tuhanmu. Berpandangan Kalau Allah itu roh, iya. berarti Anda harus mengatakan Kalau gitu roh kami ada 7 Allahnya Tuhan orang kami. Israel, Allah Di orang mana Israel dikatakan dan Allahnya Allah orang Israel itu adalah roh? Di mana? orang Islam juga beda. Di mana dikatakan Ya, orang itu yang Israel tadi saya Tuhannya itu tunjukin, roh? Allah itu roh. Dalilnya di mana? Iya, iya. Kalau orang Israel itu Tuhannya roh. Ada nggak dalilnya? Bahwa Tuhannya orang Israel itu ada roh. Di mana dalilnya? Ayo. Nggak ada itu. Ada nggak dalil? Ada nggak dalilnya kalau Tuhannya Bani Israel itu adalah roh? 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita Allah bukan itu roh roh. ketakutan, roh yang membangkitkan kekuatan. Barang siapa kasih, menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini Yesus yang katakan sendiri. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya berarti roh yang harus dimaksud di situ lu banyak. Kalau lu berarti roh, kalau yang dimaksud situ berarti banyak dong Tuhan lagi. Karena roh itu banyak. Bukan, Allah itu Esa. Anda gak bisa hitung air laut. Anda kan Apakah Anda pernah berkata bahwa Allah air laut itu dalilnya ada di satu dalam air laut? kitab Anda. Roh Tuhan Anda ada Angin 7 nggak bisa. berdiri di atas tahta. Berdiri hadapan tahta, 7 Iya. tahta. Kan tadi saya sudah kasih tunjuk ayatnya. Roh yang sama artinya roh itu omnipresent, bro, maha hadir. Dia bisa ada di suatu tempat secara bersamaan. Kang Ade, Iya, maha Kang Ade hadir. gantian ya, saya lagi ya. Iya, silakan. Iya. Bang Daniel, kita cek patah aja ya Bang Daniel ya. Kalau rohnya Iya. Yesus sama rohnya ibunya sama apa enggak Bang Daniel? Oh, berbeda. Bedanya apa? Bedanya apa? Khusus Bang Daniel yang jawab. Bedanya apa? Kalau Yesus itu rohnya itu adalah Allah sendiri. Jadi Bunda Maria mengandung roh Allah begitu? Iya. Yes. Bunda Maria, jadi Bunda Maria mengandung roh Allah. Mengandung oleh karena karunia Roh Kudus. Sebentar, rahim. apa yang dikandung Bunda Maria? Ada berapa jenis yang dikandung Bunda Maria? Ya, bayi Yesus kan. Yesus. Dalam diri Yesus ada berapa item? 7 kayak. 7. Apa itu? Ada aja ini. Tubuh 1. Apalagi 7. Saya penjawab tubuh. 7. Itu temanmu sendiri, Christian itu. Temanmu menjawab itu. Saya pikir Christian ini orang Muslim ya. Jadi kalau bukan, dia bukan Muslim, dia mengaku Kristen kok itu. Oh iya, Kristen itu. Dan dia itu mahasiswa kok. Tapi dia mengatakan 7 tadi. Aku cuma menguatkan aja. Makanya saya nggak percaya dia Kristen. Oke, baik Bang Daniel, kembali ke topik. Masalahnya kitabnya ada dalilnya. Teman-teman mau fokus ya, biar banjul kita. Silakan. Dan cuma kita cek fakta aja deh. Kita cek fakta. Bang Daniel, mohon maaf. Oke, Mas. Dalam diri yang dikandung Bunda Maria itu ada berapa item? Coba sebutkan. Ya Pak Yesus ya. Yang dikandung Bunda yang dikandung Bunda Maria itu loh. Siapa? Yesus. Ya, Yesus. Dalam diri Yesus ada berapa item? Dalam diri Yesus ada berapa item? Kok tanya ada berapa item? Darah, daging, apalagi air. Roh. Rohnya Yesus gimana? Roh. Milik. Ya roh Yesus itu kan adalah Allah itu sendiri, karena Allah itu roh. Jadi roh Allah ikut dikandung Bunda Maria. Yesus sendiri bilang, Bapa di dalam aku. Dengerin dulu. Iya, roh Allah ikut dikandung Bunda Maria. Ya, roh Allah ikut dikandung Bunda Maria apa enggak? Loh, roh Allah itu memenuhi segala sesuatu. Ayatnya pun ada. Saya nggak nanya itu. Apakah roh Allah ikut dikandung Bunda Maria? Ya, kalau Maria
mengandung Yesus dan Yesus itu hidup karena roh yang ada dalam dia itu adalah Allah. Kenapa masih tanya putar-putar? Ya berarti roh Allah ikut. Jawaban saya udah jelas. Jadi berarti roh Allah dikandung Bunda Maria, betul apa betul? Iya, kalau Anda simpulkan seperti itu juga nggak apa-apa. Bukan saya simpulkan, Anda jawab. Roh Allah dikandung Bunda Maria, betul apa betul? Iya, betul. Betul. Kalau begitu roh Allah dikandung Bunda Maria, siapa yang mengendalikan alam semesta? Roh Allah dalam kandungan gimana? Tuhan Yesus Allah itu maha hadir, bro. Saya tunjukkan ayatnya ya. Mau? Kalau jadi berarti roh Allah banyak dong. Ada yang dikandung, roh Allah ada yang di luar begitu. Maha hadir. Dia memenuhi alam semesta, bro. Kalau Allah itu cuma satu, dia mesti mondar-mandir kayak satpam. Ya, Allah banyak. Oke, Allah banyak. Lanjut Bang Juma, Allah banyak. Bro, kalau satu mondar-mandir. Rohnya. Iya, roh Allah banyak. Roh Allah banyak apa dikit nih? Banyak. Bang Daniel, ini Bang Daniel, ini roh Allah banyak apa dikit? Apa satu? Nggak imbang ini diskusinya. Iya, nggak imbang. Nggak imbang. Nggak mendidik kayaknya. Mendidik. Ya inilah kita di sini. Oke, kita reset aja. Kita langsung close aja. Close aja. Nggak mendidik kayaknya. Di close. Timnya di close aja. Nggak imbang. Kasihan saya itu. Dibantai di sini nanti. Kami tidak mempermalukan keimanan kamu ya. Tapi dari diskusi ini kita lihat kita nggak imbang ya. Oke, silakan Timer untuk 5 menit sebagai closing aja lah. Nggak imbang. Kasihan aku dengan Daniel dengan apalagi sini. Nggak bisa teman-teman. Kang Zulkifli mohon maaf saya tadi nimbrung ya Kang. Karena kita jawab apa Kang, ada nggak Pak? Karena kita kan ini kayak anak SD lawan profesor ini nggak imbang. Udah 5 menit Daniel dan siapapun itu silakan closing untuk menjelaskan konsep ketuhanan kamu. Saya closing ya. Jadi tolong sebentar. Diri saya dulu. Ya, disinilah kami itu meletakkan keadilan buat kalian. Kami tidak ingin mengeroyok kalian kalau posisi kalian sudah terjepit kayak begini. Kami akan tetap menghormati kalian apapun itu yang kamu katakan. Jadi ingat di sini kami tidak main keroyok seperti di channel sebelah ataupun di Zoom sebelah. Meskipun begini kami tetap menghormati kalian. Apapun konsep yang kalian percaya silakan diungkapkan dengan tegas. Tapi di sini saya lihat yang satunya tadi seperti orang yang kelelep masuk sungai ini, si Christian ini. Dan nilai juga begitu, seperti koneksinya itu nggak sempurna. Maka itu saya ambil kebijaksanaan untuk saya tutup aja ini. Closing. Silakan Daniel, 5 menit ke depan. Koneksi suara saya nggak jelas ya, bro. Ya silakan, 5 menit ke depan. Yuk, jelas Mas, cuman kayak orang puasa 3 hari 3 malam nggak makan minum. Kasihan. Emang Silakan. Daniel Hani. Ditahan dulu yang lainnya, ditahan dulu biar menyelesaikan closing 5 menit ke depan. Yuk, waktu dan tempat saya persilakan. Mulai. Yang Muslim tolong di mute sendiri-sendiri mic-nya. Jadi jaringan saya di sini memang mungkin bermasalah. Jadi kalau mau diakhiri nggak apa-apa. Tapi bagi saya begini, kalau teman-teman mengajak debat, diskusi, alangkah baiknya menggunakan bahasa yang lebih sopan atau lebih menghargai. Kalau tadi dibilang kasihan ya, bukannya kami keroyok, bukan, tetapi teman-teman kayak tidak sanggup. Nah, bahasa-bahasa seperti itu seolah-olah menyimpulkan bahwa kami tidak bisa meladeni teman-teman. Bagi saya itu sangat gimana ya? Saya mau bilang ya, di-push dulu. Timernya di-push dulu. Saya mengatakan begitu karena saya lihat kondisi di sini. Kamu kenyataannya loh, satu sinyal kamu juga nggak bagus, seperti orang kurang makan. Si Christian tadi seperti orang kelelep. Itu kenyataan saya bilang ini, bukan arti menghina. Saya ngomongnya terus terang. Jadi banyak channel Mas Zulkifli suaranya keras sekali. Mas Ade juga suaranya kurang bagus. Jadi di sini saya letakkan keadilan. Daripada dilanjut, kamu akan tertindas dengan suara-suara di sini yang keras. Bukan masalah kamu
memframing di sini merasa terzolimi, tidak. Di sini makanya dari kondisi ini Makasih saya Bang tuh Sul. memberi kesempatan kamu. Jadi jangan kamu bermain kata ya di sini. Silakan. Oke, waktu dimulai. Oke, makasih Bang Sul. Jadi mungkin karena di sini sudah malam, makanya saya juga bicara pelan-pelan. Ya, terima kasih atas diskusi yang sudah disampaikan. Tetapi saya mau menegaskan sekali lagi bahwa kalau berbicara ketuhanan orang Kristen, ya karena kita tahu bahwa Yesus itu dari Yahudi dan dia sendiri menegaskan kembali di Ulangan 6 ayat 4 bahwa Allah itu Esa dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran, itu di Yohanes 6 ayat 4 kalau tidak salah. Dan dia katakan bahwa aku dan Bapa satu, yaitu Esa juga. Nah, makanya kami percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa bisa melakukan apapun, bahkan menjadi manusia pun dia bisa. Jadi itulah penyataan Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Masih 3 menit. Pak Nyoman kali mau nambahin. Ya, terima kasih. Jadi kalau bicaranya tumpang tindih, saya juga agak susah ini untuk ngobrol nih kalau modelnya seperti ini. Tadi saya sudah mengatakan. Begini, sebentar di stop dulu. Bukan masalah tumbang tindih. Tadi waktu sudah saya berikan 5 menit, ternyata kalian tidak bisa berkoordinasi dengan baik. Keduanya dari sinyal kalian yang tidak bagus dan juga ada teman kalian yang mengaco sepertinya Christian tadi. Makanya itu saya tutup. Ya, bukan ini di sini nggak kacau balau kok. Tapi Roh Allah itu adalah. Makanya kamu kan nggak dengar suara saya toh. Nah, tak mood dulu kamu. Makanya kamu nggak dengar suara saya. Jangan gedabrus saja. Di sini sudah jelas. Di sini koneksi kalian tidak bagus. Apalagi ada namanya Christian tadi datang masuk ke tim kamu, tapi malah bikin kacau dengan kemampuannya yang sudah kita tahu sendiri. Malah kamu sempat bentrok dengan si Christian tadi. Maka dari itu saya putuskan untuk menutup daripada nanti kamu salah paham dengan kita. Di sini nggak ada keroyokan kok. Timer sudah kita bagi 5 menit sesi pertama tadi. Tapi kenyataannya kalian tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Akhirnya saya bikin ini timernya saya rubah 30 menit untuk head to head. Artinya bisa TikTok. Tapi kenyataannya di situ kalian tidak bisa menjawab. Dari kenyataan ini makanya saya riset. Silakan sekarang untuk 2 menit ke depan. Silakan dibuka ini. Siapa ini? Si Nyoman ini. Saya tegas katakan di sini. Ya, saya hanya mempersingkat saja bahwa Allah kami itu adalah roh. Roh itu maha hadir. Lebih daripada angin. Kalau angin ada di mana-mana, angin itu adalah satu. Dimanapun angin itu adalah satu. Tetapi angin itu terbatas hanya ada di bumi. Nah, kalau Allah roh, itu tidak hanya seperti angin yang ada di mana-mana, tetapi di jagat raya ini ada, apalagi di lubang hidung, apalagi di rahim, di mana-mana dia hadir. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa Yesus yang ada di dalam kandungan Maria, kan manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Otomatis Yesus memiliki tubuh, jiwa, dan roh Allah. Roh Allah selain ada di surga, ada di dalam tubuh Yesus. Jadi yang disebut Allah adalah roh. Kalau Allah itu ingin hadir di bumi, mengambil rupa manusia, itu Allah Maha Kuasa. Jadi jangan dibatasi. Kalau Allah ingin ketemu manusia, dia masuk ke raga manusia, tetapi manusia itu adalah manusia yang kudus, bukan turunan Adam, tetapi dari firman Allah yang menjadi manusia. Nah, jadi satu-satunya manusia yang kudus, yang tidak berdosa adalah Yesus yang berasal dari surga, tetapi menggunakan tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia itulah ada roh Allah atau roh Tuhan atau roh Yesus. Masih ada Pak Nyoman 1 menit. Ya, oke, saya lanjutkan kalau nggak ada. Jadi kalau dikatakan bahwa kita itu mengangkat manusia jadi Allah, itu salah. Justru Allah itu yang bermurah hati untuk menunjukkan dirinya supaya bisa dilihat orang, seperti janjinya kepada Musa,
seorang nabi akan kukirimkan kepadamu. Itu maksudnya adalah Yesus yang dipenuhi, yang memiliki roh Allah di dalam tubuhnya. Jadi kalau manusia Adam dan turunannya sampai kita sekarang, itu masing-masing punya satu roh, yaitu roh manusia. Sedangkan Yesus tidak punya roh manusia. Dia hanya memiliki roh Allah di dalam dirinya. Sehingga kalau seorang hanya semata-mata memiliki roh Allah di dalam dirinya, tentu dia tidak berbuat dosa. Sedangkan manusia, roh manusia itu sudah tercemar roh dosa dari Adam. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis ya. Perlu digarisbawahi lagi, kami di sini tidak pernah menghambat kalian untuk menjelaskan konsep ketuhanan. Kami sediakan ruang dan waktu. Kami di sini tetap menyediakan tanpa apa? Tanpa memiut kalian, tanpa mengkritik kalian, selagi kalian itu berdiskusi dengan baik. Jadi jangan sampai ada, di Zoom ICCC nanti kita dijolimi. Jangan sampai begitu loh. Oke, silakan Mas Juma untuk closingnya 5 menit ke depan. Monggo. Baik. Jadi berbicara mengenai Sang Pencipta alam semesta, kaitannya dengan Yesus. Kalau Anda mau tahu kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa Yesus, ya tanya sama Pendeta Deki. Tadi pagi sudah dikasih materinya. Tuhan Sang Pencipta alam semesta itu di dalam ajaran agama Islam itu tidak serupa dengan makhluk. Ya, tidak ada seorang pun yang setara dengan esensi Allah itu sendiri. Itu juga diajarkan oleh Yesus. Ketika Yesus datang ke muka bumi, dia tidak pernah sekalipun mengajarkan hal yang diajarkan oleh orang Kristen saat sekarang. Bahwa dia itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Roh yang ada di dalam dirinya adalah roh Tuhan itu sendiri. Kenapa? Pembuktiannya sangat jelas. Yesus yang terdiri dari roh dan jasadlah yang kemudian mengajar dan tampil sebagai guru di tengah-tengah Bani Israel. Bukan cuma jasadnya, tetapi rohnya juga ikut nimbrung. Dan ketika dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, bukan cuma jasadnya yang berkata, tapi rohnya pun ikut serta mengatakan hal itu. Tidak mungkin jasad tanpa roh mampu berkata-kata. Itulah Yesus dengan rohnya. Dia adalah manusia seutuhnya. Baik rohnya maupun jasadnya sama-sama adalah manusia. Nah, hanya ada di dalam penggambaran agama di luar daripada agama Islam itu Tuhannya aneh-aneh digambarkan. Seperti di dalam Kejadian 32 ayat 28, bagaimana kemudian Tuhannya mereka datang berupa manusia, duel dengan Nabi Yakub, dan anehnya Tuhannya pun kalah di situ. Belum lagi di dalam Yohanes 1 ayat 32, Tuhan mereka menjelma menjadi burung merpati yang terbang di atas sungai. Sangat merendahkan Tuhan sebenarnya. Apalagi ketika mengatakan Tuhan itu ada roh. Itu sebenarnya hinaan terhadap Sang Pencipta. Bagaimana mungkin kemudian Tuhan itu dihinakan seperti itu? Berbentuk 7, bermata 7, bertanduk 7, dan itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke muka bumi. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Sementara roh itu kalau kita tahu dia adalah makhluk gaib yang bisa jadi dia ada di gentayangan kemana-mana. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudera, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Ini sebenarnya adalah penghinaan. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk, dan di tengah-tengah tahta itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Dan itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ini sebenarnya penghinaan. Ya, dan sehina itukah bentuk Tuhan? Ya, seharusnya teman-teman Kristen ini memikirkan, sudah sempurnakah konsep ketuhanan dengan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Sehingga Anda tidak bisa membedakan antara iblis dengan Tuhan Anda sendiri. Karena sama-sama roh. Apa yang bisa membedakannya? Tidak ada. Sama-sama roh. Nah, itulah makanya saya katakan, kalau kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Tapi faktanya Yesus sendiri mengatakan tidak pernah menyebut dirinya sebagai Allah. Bahkan dia menyebut Allah sebagai Allah yang satu-satunya yang telah mengutus dirinya. Belum lagi di Yohanes 8 ayat 17 ayat 18, Yesus dan Bapa ada dua pribadi. Kalau yang ada di dalam diri Yesus itu adalah roh Allah itu sendiri, maka dia tidak akan mengatakan dua pribadi. Ya.
Tetapi faktanya Yesus mengatakan dirinya adalah dua pribadi. Kemudian di Kisah Para Rasul 10 ayat 38, Yesus adalah yang diurapi oleh Allah. Nah, sementara yang ada dalam dirinya adalah Allah itu sendiri. Kayak mana ceritanya coba? Jadi apa yang dituangkan di dalam konsep bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu tidak benar adanya. Baik menurut akal sehat maupun menurut Yesus itu sendiri. Karena dia mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, karena Bapakku lebih besar daripada aku. Nah, kalau yang di dalam rohnya itu adalah Bapak itu sendiri, bagaimana mungkin kemudian dia mengatakan, aku akan pergi? Bagaimana mungkin dia mengatakan, Bapakku lebih besar daripada aku? Bagaimana mungkin dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kalau ternyata ruh yang ada di dalam dirinya adalah dirinya sendiri, adalah Yesus itu sendiri. Meskipun jasadnya ada, tapi rohnya, kalau dia itu adalah Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri, dia tidak akan mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi faktanya dia katakan itu. Yohanes 5 ayat 30 membuktikan bahwa sekuat apapun akal-akalan menuhankan Yesus, tidak akan pernah sampai kepada hakikat ketuhanan. Kenapa? Faktanya Yesus itu adalah manusia yang juga bertuhan kepada Allah. Demikian. Terima kasih Bang Zuma. Terima kasih juga dari teman-teman Kristen yang telah berdiskusi sangat baik di sini tadi ya, meskipun ada sedikit gangguan dari koneksi mereka. Bang Handi, habisnya habis waktunya. Masya Allah. Waktu sudah habis, sekarang waktu bebas saja, waktu bebas. Sorry bang. Cukup. Tapi tetap saya lihatkan ini, karena di sini ada Nyoman. Ya, saya mau closing lah.